Ya, mohon maaf ya teman-teman, tadi kita ada kesalahan teknis, jadi sempat terpental sedikit. Mudah-mudahan kali ini nggak terpental ya teman-teman. Kita coba untuk ulangi lagi, mudah-mudahan ini bisa menikmati ya. Tadi dari awal sempat kita coba untuk siaran, tapi karena satu dan lain hal kita kedengeran Dimas. Ah, ini alhamdulillah jelas bang. Ya, pengaruh di sini. Ah, Oh, ini yang mudah-mudahan pengaruh di sini ya. Jadi teknologi makin canggih ternyata nggak mempengaruhi tingkat ini ya. Ya, jadi memang mungkin agak agak mempengaruhi dalam artian kalau pakai ini kan tingkat noise-nya lebih gede ya. Maksudnya suara-suara dari luar itu gampang masuk ke sini gitu ya. Jadi itu yang juga iya mungkin betul. mempengaruhi. Jadi oke, baik teman-teman, kita ulangi ya. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit mengenai sebuah pengalaman yang luar biasa dari Dimas gitu ya. Pengalaman yang cukup bukan horor ya, tapi pengalaman yang Nggak unik horor. lah, jadi pengalaman yang unik karena saya dulu pernah ya, saya dulu pernah, mungkin Dimas juga masih ya kan, tiga kalau nggak salah ya di tekad ketiga itu eh, dalam dalam sholat subuh ya Dimas ya, kalau nggak salah. Hmm, Kedengaran Dimas? dengar Jadi bang. sholat tahu ya gimana? Eh, Ya, masjid di asrama haji. ah, Ya, jadi teman-teman mungkin yang di Medan tahu lah ya masjid di asrama haji ini. Jadi dalam perjalanan Jamaluddin, kalau nggak ini sama Jamaluddin pergi sholat subuh ke masjid asrama haji itu, kalau nggak salah hampir gara-gara diteriakin anjing ya, dilolongin anjing, hampir iya, keserempet mobil gitu ya. iya, iya, betul, betul. Itu dirasa kalau itu lebih horor lagi yang itu daripada yang kejadian itu ya, karena itu kan seperti seperti sekian senti aja itu gara-gara anjing gitu. Dasar Gara-gara anjing anjing. gitu. Memang haji ya, memang memang anjing itu, memang dilolongin anjing kan. Hmm. Kita coba bahas anjingnya kita, karena kita nggak bahas masalah itu. Tapi ini menjadi apa, artinya Mas ini cukup berpengalaman dengan hal-hal yang seperti itu. Kayak pengalaman dengan hal-hal yang menarik. Nah, jadi kita review sedikit ya teman-teman sebelum kita masuk kepada pembicaraan kita menyambut menyambut era dakwah digital. Jadi Dimas ini teman-teman kalau melihat kontennya itu luar biasa ya, menginspiratif. Kemudian dalam beberapa pekan terakhir ini juga disibukkan beberapa kali ya, saya melihat kontennya Dimas itu, apa nama sebutannya Dimas? Tasmi Quran Al-Mulk ya kemarin ya. Iya, iya. Apa sebutannya itu? Tasmi online apa Nggak gimana? ya apa sih? Ya tasmi online sih bang. Ah, Ya gitu betul. lah, pokoknya itulah ya Iya. gitu. Jadi luar biasa. Jadi Ah, apa, kondisi keterbatasan seperti sekarang ini pandemi gitu kan. Beliau punya inisiatif untuk melaksanakan hal tersebut gitu. Jadi apa ya, tadi menjadi sebuah oase ya, bahwasanya kan seperti yang saya buat di caption kita pada kesempatan malam hari ini, bahwasanya ya internet itu ibarat ruang ruang bebas teman-teman. Internet itu ibaratkan hmm. ruang ruang bebas. Jadi sangat sangat banyak sekali peluang konten-konten nah, dan sangat berbahaya sekali bila mana ternyata ruang bebas itu berisikan konten-konten negatif gitu kan. Hmm. Konten-konten yang tidak memiliki faedah, tidak memiliki kebermanfaatan untuk kita bisa tonton begitu kan. Dan suka atau tidak, jutaan masyarakat di Indonesia itu akrab dengan gadget gitu kan, bahkan ada yang berlama-lama dengan gadgetnya. Dan pertanyaannya sekarang itu adalah, selama berlama-lama mereka di gadget itu apa yang mereka konsumsi gitu kan. Alhamdulillah kalau yang mereka konsumsi itu adalah ceramah, alhamdulillah kalau yang mereka konsumsi itu adalah konten-konten positif. Bayangin kalau yang mereka konsumsi itu konten-konten porno, yang mereka konsumsi itu adalah hal-hal yang tidak baik, maka itu hanya menjadi sebuah kaca
belaka. Dan ini yang coba untuk kita tampilkan teman-teman, kita bahas dengan ringan. Teman-teman nanti kalau ada yang ingin bertanya kepada kita ya silahkan, begitu kan, sebagai ajang untuk sharing dan sebagainya. Nah, cerita sedikit nih, Dimas, bukan Bang. awal mula sih, karena kan memang teman-teman mungkin belum ada yang banyak yang tahu ya, makanya Dimas ini kan memang jurusan seni rupa gitu. Jadi media dan lukisan itu adalah hal yang akrab untuk Dimas gitu kan. Nah, mungkin boleh cerita sedikit nih, awal mula kan banyak ya itu ya, ada yang apa, Bandung hujan apa? Bandung saat hujan. Bandung saat hujan tuh kenapa Bandung? Apakah memang ada Nenggeis di sana yang menginspirasi sehingga itu konten terbuat gitu kan? Tapi terlepas daripada itu, secara overall, hmm, apa yang melatar belakangi seorang Dimas untuk berkreasi dan untuk berkiprah di sebuah konten kreatif positif gitu ya. Jadi mungkin boleh diceritain kita motivasinya apa begitu. Oke. Baik, jadi kenapa tertarik pengen bikin konten? Ya. Sebenarnya dari awal dulu kan masuk ke kampus kan Bang ya, di Ya. Unimed jurusan pendidikan seni rupa, kemudian juga selama di kampus itu ikut organisasi intrakampus ya, UKMIA Rohman, kemudian pernah dapat amanah satu kali di koordinator syiar dan pelayanan kampus gitu. Nah, koordinator syiar dan pelayanan kampus ini kan di mana divisi ini kemudian membuat konten-konten dakwah untuk masyarakat kampus ya di Universitas Negeri Medan begitu. Nah, akhirnya dari situ mulai bikin konten, tapi kontennya itu untuk organisasi gitu. Nah, dapat ilmu tentang desain, dapat ilmu tentang editing video dan sebagainya kan kita dapat ilmunya di kelas gitu di kampus. Ya, jadinya cukup relate gitu. Artinya ilmu yang kita dapat di kampus itu benar-benar alhamdulillah kepake untuk dakwah juga begitu. Kemudian setelah dari amanah di kampus sebagai koordinator syiar di UKMIA Rohman, dan kemudian setelah itu kan kita nggak punya kewenangan lagi untuk bisa dakwah dalam satu platform, punya organisasi gitu. Akhirnya untuk tetap bisa menyampaikan pesan-pesan kebaikan ya kita bikin di akun kita sendiri kayak gitu. Kemudian yang kedua, kenapa tertarik, karena pernah waktu itu kita main-main ke perpustakaannya Masjid Unimed Bang, di atas lantai 2. Ya. Waktu itu bareng sama teman-teman satu halakoh, kemudian nemu satu buku yang judul bukunya itu Bagaimana Gadget Bisa Membawamu ke Surga gitu. Nah, jadi cuman saya nggak sempet pinjem bukunya karena udah dipinjem duluan gitu sama temen gitu. Akhirnya cuman baca sekilas aja bahwa ternyata gawai ini atau gadget kita ini juga penentu bisa mempengaruhi kita bisa masuk surga atau ke neraka gitu. Akhirnya ya itu kan pilihan kita gitu. Kenapakah gadget ini mau kita gunain sebagai alatnya kita menuju surganya Allah atau jadi alat yang menjerumuskan kita ke neraka gitu. Ya udah akhirnya dari situ mulai untuk kemudian bikin konten. Nah, awalnya juga ketikin konten itu sebenarnya apa ya Bang ya? Bukan maksudnya gini. Ketika bikin konten itu kadang-kadang kalau misalkan waktu luang aja gitu. Jadi nggak dijadiin satu hal yang prioritas gitu. Nah, pengennya itu dijadikan satu hal prioritas yang memang menjadi rutinitas di samping kegiatan yang sekarang juga gitu. Cuman memang karena memang waktu yang keterbatasan waktu juga, kalau bikin konten itu kan kita harus mikirin idenya kayak gimana, konsep kontennya, desainnya kayak gimana gitu untuk bisa di delivery sehingga orang yang baca atau orang yang lihat konten kita itu menjadi tertarik gitu. Kalau misalkan sebenarnya bisa untuk hanya sekedar nulis atau untuk sekedar bikin gambar sederhana kemudian di-share gitu. Cuman rasa-rasanya kurang nyaman aja ketika pesan kebaikan itu hanya disampaikan
begitu saja gitu tanpa ada konsep sama sekali gitu. Waktu itu teman-teman dari Sobat Quran Medan itu bikin challenge untuk nulis di 30 hari selama bulan Ramadan gitu. Nah, dari situ tuh mulai benar-benar mikirin, oh hari ini temanya apa, kemudian gambarnya kayak gimana, ngisi suaranya seperti apa dan seterusnya. Akhirnya berlanjut sampai sekarang. Cuman kalau sekarang tuh Dimas tuh belum belum nemuin nemuin bener-bener yang jadi karakter Dimas sampai kemarin muncul konten kayak apa ya, kalau mau dibilang cerita tapi bentuknya audiovisual gitu. Nah itulah muncul tema yang kemarin Bandung Saat Senja, kemudian Berpisah dan seterusnya gitu. Dan alhamdulillah responnya bagus gitu. Akhirnya udah cukup punya karakter lah gitu untuk bisa dibagikan. Cuman memang belum dilanjutin kayak gitu. Ya, jadi luar biasa ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman kepo nih bagi yang belum tahu bisa stalking Mas gitu kan. Itu banyak sekali konten tentunya sayang untuk nggak dengerin begitu. Ini yang yang ini ngulik sedikit lebih tajam. Dan jadi apa tadi Bandung saat senja. Bandung Saat Senja. Nah itu terinspirasi kenapa harus Bandung gitu. Kenapa harus Bandung? Apakah memang ada tadi kan disebutkan apakah ada base yang menginspirasi gitu kan, atau ya kenapa nggak yang lain begitu kan? Kenapa harus Bandung? Sebenarnya tulisan pada serial Bandung Saat Senja dan Berpisah itu kutipan dari novel, Bang. Kutipan dari novel yang ditulis oleh teman sendiri gitu kan ya. Yang itu menceritakan tentang impian masing-masing gitu. Jadi cuman pada scene itu ceritanya memang itu sebenarnya kalau mau ditarik ke objeknya atau orangnya itu memang dari saya pribadi gitu, dari Dimas sendiri yang punya keinginan untuk bisa menginjakkan kaki di kota Bandung gitu. Akhirnya kayak isi ceritanya tuh kurang lebih melukis di waktu hujan dan seterusnya yang itu dinarasikan ke dalam bentuk novel, kemudian itu yang Dimas angkat jadi konten seperti itu. Kenapa Bandung? Karena memang dari dulu itu terobsesi pengen ke Bandung, cuman sampai sekarang belum Allah izinkan untuk ke sana. Apa yang bikin terobsesi dengan Bandung? Nah, ini menarik nih. Apa yang bikin terobsesi dengan Bandung? Kan kita kan sebagai orang yang belum pernah ke suatu tempat, tentu kan kita melihat media, melihat katakanlah TV, katakanlah orangnya, budayanya atau makanannya, tentu kan ada hal-hal yang membuat kita tertarik dengan sebuah tempat tersebut. Nah, Mas sendiri Bandung di mata seorang apa yang bikin menarik? Yang bikin menarik itu adalah orang dan bahasanya yang sampai sekarang itu masih. Masya Allah. Kalau orang nanti ini menarik nih, kalau orang nih kita coba untuk kulik lebih tajam. Tapi kita bahas jangan yang orang dan apa tadi? Iya, bahasanya, Bang. Oke, bahasanya. Kita dulu. Nah, apa dengan bahasanya? Bahasa Sunda tuh gimana ya? Kayak enak aja didengar gitu. Saya kan orang Jawa. Ya, orang Jawa. Gitu di telinga gitu loh. Iya. Jadi ya. Gitu ya. Jadi pernah ini maksudnya ada nggak belajar 1-2 kosakata Sunda? Ada. Ada ya. Tapi kan alhamdulillah banyak yang ini ya, orang-orang hari ini kan belajarnya kan di Bandung kan ya. Selain dulu tuh emang pengen kuliah di ITB dulu, Bang. Jadi sempet beberapa kali. ITB atau memang mau ambil dulu? Iya, di ITB itu ada Fakultas Seni Rupa dan Desain. Nah, karena kemarin itu mungkin tesnya juga sulit gitu kan, masuk ke sana itu sulit gitu. Karena memang yang dinilai itu karya kan kalau masuk ke seni rupa gitu. Akhirnya
ya alhamdulillah qadarullahnya lulusnya di pendidikan seni rupa Unimed, tapi nggak apa-apa juga gitu ya. Ada seni rupanya lah yang penting gitu. banyak di satu. Iya. Iya, tetap Hmm. Bandung tetap di hati ya. Nah, itu kita ada cerita budaya. Kalau kita cerita orang nggak nanti payah ya. Kalau orang ini kan orangnya kan tentu pasti tapi Dimas tuh les gitu ya kan orangnya tuh ya. Beneran, Gimana bang? Bang boleh ulangin, suaranya keputus. keputus ya. Jadi Ya. kalau tadi kan yang menarik itu kan kata Dimas selain bahasa kan Bandung orangnya gitu ya. Tapi kan kita nggak terlalu bahas masalah orang ya kan. Karena nanti kalau Iya. orang ini kan nanti jawabannya juga saya yakin jawabannya juga jawaban formatif gitu ya. Kenapa orangnya misalkan Iya. ditanya ya karena orang Bandung itu kan lembut-lembut gitu ya, enak dilihat. Gitu. Iya, Iya. Iya. kita nggak menerima jawaban yang terlalu ini karena memang kita coba untuk Ya, mengulik yang spesifik agak ya. gitu, tapi nggak apa-apa lebih spesifik gitu ya. Tapi memang teman-teman kalau punya teman orang Bandung itu memang ini beda ya gitu. Jadi ada sebuah Hmm. anekdot ya anekdot ini ya sebenarnya sih anekdotnya untuk orang Jawa sih. Jadi Hmm. ini mungkin teman-teman udah sering dengar gitu. Jadi kan ada anekdot kalau misalkan orang Jawa atau Sunda kakinya yang minta maaf itu yang diinjek gitu kan. Kalau orang Jawa kan mohon maaf Mas kakinya ini kaki saya diinjek gitu kan. Kalau Ah, orang Jawa tapi kalau orang Medan dia yang injek dia yang marah begitu kan. dia- Iya, jadi jadi makanya kalau orang Jawa yang memang dari Jawa, orang Sunda yang ya pokoknya orang Sunda lah itu asli orang Sunda, Hmm. kuliah di Medan kaget itu kaget luar biasa kaget Iya. karena pernah ada pengalaman orang Jawa kan memang asli orang Jawa kuliah di Unimed gitu kan nggak qadarullah lagi mau ke kampus gitu kan ke Unimed serempet tuh sama supir angkot yang nyerempet itu angkotnya gitu ya nyerempet angkotnya yang marah supir angkotnya luar biasa jadi memang kalau di Medan itu siapa yang duluan ngegas dia yang benar gitu jadi Ya, kalau nggak benar. ngegas Betul, betul, betul. kalau nggak kalau nggak bisa ngegas jangan coba-coba untuk cari masalah dengan orang Medan gitu ya oke baik jadi, nah Juga kemudian gimana satu lagi bang, satu lagi kenapa ah, ah. kenapa Bandung tuh Dimas tuh ngerasa kalau di Bandung itu apa ya, orang ngumpul-ngumpul jadi komunitas gitu loh bang, ngumpul-ngumpul Oh satu iya satu frekuensi terus jadi komunitas gitu, kayak perkembangan di sana itu secara teknologi dakwah dan yang lainnya lah itu mungkin ya ini Dimas yang ngerasa nggak tahu orang lain gitu lebih satu 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 step lebih di atas kota Medan gitu kalau Dimas ngerasa bener iya memang gitu. suasana suasana kalau bisa kita bilang suasana berkembang masyarakat di sana itu jauh lebih ini dibandingkan dengan kota Medan Hmm. suasana ingin ini ibaratnya ya punya punya kesamaan hobi sama-sama main yoyo misalkan jadi komunitas yoyo misalkan gitu jadi Ya, kalau di Medan kan ada anak-anak main yoyo ujung-ujungnya kan main ini ya main tuwo gitu kan gak jadi komunitas tuh itu cuman sampingan doang gitu. Cuman sampingan doang modus aja gitu kan modus aja main yoyo iya padahal modus. main yoyo ya kan ujung-ujungnya taruhan gitu kan tapi kalau di Bandung mungkin ya jadi sebuah Iya sebuah jadi. ini komunitas Oh, yang positif begitu kan dan ya memang begitu sih memang ada saya memang belum pernah juga ke Bandung gitu kan pernah ke Jawa Barat ke Depok tapi kan hmm. Oh, kultur ke Depok. kultur Depok itu kan lebih dekat ke Jakarta ya jadi memang nggak suasana Hmm. suasana Sundanya itu nggak ada jadi memang Hmm. beberapa cerita teman-teman yang udah pernah ke sana yang pernah berinteraksi langsung dengan warga Bandung atau dengan katakanlah komunitas-komunitas apapun sebutannya LDK atau apapun itu yang di Bandung memang jauh lebih welcome mereka dalam menerima sebuah apa ya Iya. menerima sebuah kebudayaan baru yang sifatnya itu positif itu dibikin menarik dan ya mantap gitu. Jadi memang apa ya ya menarik lah memang itu pas Hmm. dari hal-hal kalau pro kontra itu kan biasa. Nah, kemudian yang kita coba ini bahas lagi nih Dimas kan kemarin seperti tadi yang udah abang tanya nih waktu apa Hmm. yang konten Tasmi online itu ya
Iya. Nah, itu awal mulanya itu gimana gitu kan? Apakah memang ini inisiatif pribadi atau memang ada teman-teman ini sedikit informasi kan Dimas aktif di Darul Quran ya, Iya Quran bang, kemudian masih sempat. Darul Quran kemudian uh, juga dapur penasar layarnya ada saja Dimas di situ dengan beasiswa layar dakwah didampingi oleh 2 perempuan itu luar biasa gitu kan jarang-jarang jarang-jarang loh ya jarang-jarang ini luar harus kita apresiasi di teman-teman kan biasanya Astagfirullah. biasanya perempuannya satu, laki-lakinya dua. Ini perempuannya dua, laki-lakinya satu. Nggak tahu ada maksud apa di balik itu. Tapi kita positif aja gitu. Memang Astagfirullah. memang kampanyenya seperti itu ya teman-teman. Maksud-maksud yang lain. Iya. Gitu. Tapi meskipun kalau disahkan itu tetap halal gitu ya, karena memang dalilnya 4 gitu ya, bukan cuma 2. Nah, itu apa memang memang kontennya itu ngarah ke situ. Maksudnya dalam artian karena memang ada nimbun juga kemudian kemudian juga dilibatkan dalam program layar dakwah sehingga memang ini online itu gitu. Itu mungkin bisa Oke. diceritain sedikit. Jadi sebenarnya eh, kan pengen pengen alasan itu kenapa pengen bikin Tasmi online Surah Al-Mulk karena memang Hmm. eh, udah coba membiasakan diri dan coba untuk istiqomah untuk baca Surah Al-Mulk gitu. Cuman ya beberapa kali terputus gitu, Bang. Dan Ya. berpikir kalau misalkan rame-rame mungkin akan lebih lebih apa ya, selain dapet kita ngajak orang lain juga baca Surah Al-Mulk, kita jadi ada temennya buat baca gitu loh, Bang. Nah, sebenarnya ini inisiatif sendiri aja gitu. Cuman kemarin karena masih sampai ayat yang ke-10 kalau nggak salah gitu. Cuman Hmm. gara-gara di kantor lagi di tempat kerja itu lagi ada banyak target dan beberapa kali sering pulang malam dengan kondisi badan yang udah capek gitu. Akhirnya berhenti gitu kan, banyak yang lain juga kenapa nggak lanjut lagi gitu, akhirnya ngejelasin kan. Tapi Hmm. tetap tetap baca gitu, kadang-kadang sambil pulang jalan ke rumah gitu kan baca murojaah sendiri gitu. Nah, alasan kenapa bikin kayak gitu tuh supaya ada teman satu, yang kedua ngajak orang lain supaya sama-sama mengistiqomahkan untuk baca surah Al-Mulk sebelum tidur. Kenapa? Karena surah Al-Mulk itu kan kita tahu penyelamat kita, kalau kalau kata Nabi itu penyelamat kita di alam kubur nanti gitu. Kalau misalkan kita rutinin baca surah Al-Mulk, kita terhindar dari azab kubur kayak gitu. Jadi Hmm. kan kita nggak tahu nanti di kubur kayak gimana. Nah, itu. Hmm. Jadi mudah-mudahan dengan mengistiqomahkan itu bisa jadi inilah jadi penjaga kita kayak gitu. Itu aja sih Bang sebenarnya alasannya. Cuman sekarang Oke, belum belum lanjut lagi, tapi insya Allah bakal lanjut. lanjut ke ayat 11 berarti nanti. Masa masih 10. 11 ya. Gimana Bang? Kalaupun nanti lanjut, itu lanjutnya Hmm. langsung ke ayat 11 atau 10. Masih 10 itu belum selesai. Lanjut langsung ke ayat 11. Lanjut ke ayat 11 ya. Jadi Iya. setelah Al-Mulk ini apakah ada rencana roh lainnya? Memang tidak setelah kelas Al-Mulk, ya tetap aja Al-Mulk yang dibaca dirutinkan. Karena kan kita mengadakan tes kalau yang apa perhatikan itu Bang, Afan Bang, ini suara Bang putus-putus lagi nih Bang. putus-putus ya. Kedengaran nih? Ah, ini kedengaran. Kedengaran ya. Jadi kan tadi seperti yang Abang sampaikan, eh Hmm. kalau surah Al-Mulk ini selesai, apakah ada rencana untuk beralih ke surah lain, ke tasmi online? Karena kan Hmm. yang pertama, tentu kan kita tahu kan jumlah surah Al-Mulk ini berapa. Kemudian juga Ya. kalaupun mau dikonsisten surah Al-Mulk ini saja, tentu kan bukan hal yang nggak boleh. Karena kan juga melihat Hmm. dalam ayat yang Dimas bawakan, itu kan peserta yang nonton kan beda-beda tuh. Ya kan? Iya. Pesertanya beda-beda dan yang meskipun memang mayoritas perempuan gitu kan tetap perempuan tetap hebat perempuan gitu. Tetap perempuan tetap itu tapi kan beda tapi kan ganti-ganti gitu kan. Nah, itu gimana dari Iya. Dimasnya sendiri? Eh, jadi kemarin sempat ada temen yang ngajakin dan juga ada beberapa saran dari
teman-teman followers yang ngikutin gitu, Bang, gimana kalau misalkan bikin konten tentang tajwid gitu, karena kita di Ah, sini ada yang perlu untuk ngebenerin bacaan gitu, masih banyak yang salah dan seterusnya gitu. Kira itu udah direncanain tapi belum terrealisasi, dan akhirnya kemarin ada temen yang tiba-tiba telepon gitu, gimana kalau misalkan kita bikin live bareng gitu untuk bahas kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Jadi mungkin ke depan oh, setelah selesai surah Al-Mulk ini mungkin nanti akan lebih banyak bahas soal bagaimana cara membaca Al-Quran, Bang, gitu. Alhamdulillah. Jadi ditunggu teman-teman ya. Jadi kita tahu jumlah surah Al-Mulk itu berapa, kemudian ini masih 10 Ya, teman-teman, masih 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 10 10. berarti Jadi ada 20 hari ada lagi. 20 lagi. Dan 20 hari itu kalau konten. Iya. Kalau misalkan 20 hari itu tiba-tiba ya kan nggak tahu ya, namanya manusia kadang-kadang mungkin lagi nggak fit, kemudian Iya, ada betul. yang lain begitu. Nah kan ya, apa ya, bukan sebuah hal yang ini, maksudnya dalam artian ini bagus loh, dan gini, setelah teman-teman itu kan Adimas kan udah 10 ayat, kemudian tiba-tiba nanya ini kok nggak live lagi. Nah, ketika teman-teman Iya. itu nanyain, yang mudah-mudahan pertanyaannya itu karena kerinduan untuk bisa menghafal surah Al-Mulk bareng gitu kan. Nah, Nah, itu iya itu yang betul. ini yang menjadi catatan kita gitu. Jadi ya nggak apa-apa, Hmm. memang mungkin ada catatan, bukan niatan ya, mungkin tanpa sengaja nggak bisa on time dari Dimasnya sendiri, Hmm. tapi rinduan untuk menunggu itu ya tungguin aja gitu kan. Tungguin aja kok, Iya. Dimas masih jauh gitu kan, belum ada niatan gitu kan, tunggu aja gitu. Ya Masya tunggu Allah. aja. ITB gitu loh, Ikatan Tenda Biru ya, tadi kan tujuannya ITB memang. Ya, oke, baik. Kita jadi itu tadi teman-teman ya. Jadi akan terfokus Hmm. kepada belajar lebih tajwid. Jadi teman-teman Iya. bisa nanti channelnya Dimas, tapi ingat tunggu Hmm. 20 hari. Tapi ya tetap 20 hari itu, 20 hari itu diikuti Sebentar dengan itu, Bang. 20 hari itu sebentar. kita, tapi memang menunggu itu kan berat ya. Menunggu itu berat. Iya. Jadi jangan ditungguin, diikutin gitu. Jadi jangan nungguin. Jadi di Diikutin. hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari ke-20, tiba ke-21-nya ternyata masih ayat 13 dari Al-Mulk. Waduh, itu garu-garu gitu kan. Jangan gitu ya, tetap diikuti yang Iya, tetap iya. diikuti gitu. Nah, kemudian sedikit pendapat umum terkait mm, tadi kan di awal sempat ya Bang Presiden di awal gitu ya, bahwasanya ada banyak sekali situs-situs negatif gitu kan, ada banyak sekali konten-konten negatif yang mungkin kalau kita teman-teman ya di story Instagram kita itu ada gitu. Bahkan mungkin ya kalau kita yang sering buka konten positif munculnya positif, itu kan tergantung ya Dimas ya, dengar nggak? Putus-putus, Bang. Putus-putus. Suaranya Putus-putus. suaranya jelas tapi putus-putus. Oh gitu, tapi apa Iya. nyampe nggak yang sama-sama? Belum, belum. Boleh diulangin, Bang, yang tadi. Baik. Jadi kan pendapat umum nih, Abang minta pendapat umum dari Dimas terkait kan tadi Hmm. seperti yang Abang present di awal, bahwasannya Hmm. banyak nih konten-konten negatif 1,8 juta loh yang ditutup oleh Kominfo di tahun Iya. Ah, 2019, konten sempat yang baca mengandung juga. muatan begitu kan. Jadi Hmm. mungkin ini kan ini ya, maksudnya dalam artian kalau di story Instagram itu di beranda Instagram itu akan muncul konten-konten yang sesuai dengan kita. Kalau kita hobinya buka konten ceramah, nanti muncul sendiri tuh di Hmm. beranda kita konten ceramah gitu Iya, kan. Tapi benar. kalau yang Hmm. senangnya nonton konten-konten negatif itu kan muncul semua tuh konten-konten yang negatif tuh. Iya. Nggak kita cari searching pun dia muncul sendiri tuh, Iya. nongol sendiri. Nah, dari sudut pandang seorang Dimas menanggapi hal ini tuh bagaimana? Oke, baik. Kalau kita ngomongin soal itu, kemarin sempat baca juga terkait dengan algoritma Instagram, kemudian juga Hmm. TikTok juga seperti itu, gitu kan. Jadi memang benar yang Abang bilang, kalau misalkan sesuatu yang sering kita buka itu yang akan sering muncul di beranda, baik itu di beranda maupun di pencarian kita gitu. Nah, kalau kalau di Mas pribadi itu
yang sering muncul itu Boruto. Oh, hobi nonton Boruto ya memang. karena Tapi karena emang iya, ngikutin ya. emang ngikutin gitu. Jadi kayak kalau buka Instagram, buka buka apa namanya search gitu kan, itu udah Boruto semua itu, paling tambah anime-anime yang lain gitu. Jadi Maka eh spoiler-spoiler juga muncul ya. spoilernya juga muncul. Eh, Nah, Naradani kalau sama ngelihat Boruto gitu muncul. Biasanya gitu ada. ngelihat ngelihat kondisi yang kayak gitu, apalagi konten negatif udah sangat begitu banyak yang bahkan tanpa dicari gitu kan ya. Itu sebenarnya ada rasa sedih. Kenapa? Karena memang eh kalau mau dibilang belum belum sempat nyari dan belum sempat ngitung berapa persennya gitu. Tapi kan masing-masing orang ini kan apa namanya yang menjadi referensi dan yang dilihat itu kan beda-beda gitu. Jadi kita nggak pernah bisa mengukur berapa persen konten apa kalau mau dipersentaikan 100 gitu, berapa persen, 50% per 50% kah, atau lebih banyak yang mana konten negatif atau konten positif gitu kan. Artinya kalau tadi konten negatifnya ada 1 juta yang diblokir, maka konten positifnya itu kan harusnya dihitung juga agar ada perbandingan gitu, lebih banyak mana gitu. Artinya kalau misalkan yang dihitung hanya konten negatifnya saja, jadi kita nggak punya perbandingan untuk bisa, oh kalau misalkan ternyata lebih banyak konten negatif, maka harus ada gerakan gitu untuk kemudian eh, lebih memperbanyak lagi konten-konten yang positif atau konten-konten dakwah seperti itu. Itu kalau pandangan Dimas sih Bang. Jadi mungkin nanti bisa cari informasi lagi, terutama di Dimasnya sendiri gitu kan. Lebih untuk presentasinya itu sebenarnya sekarang kondisinya kayak gimana sih gitu. Karena Ya. eh, belum pernah survei kalau Dimas pribadi, karena memang kadang nyari referensi buat bikin konten, nyari referensi buat nyari lagu, kemudian konsep desain dan segala macam. Jadi ya yang lebih banyak muncul ya itu gitu. Cuman kan itu personal. Nah, personal ini kan Ya, kita ini pengguna media sosial ada berapa gitu. Jadi belum belum ya. belum bisa terukur juga gitu sih. Iya, jadi memang ini menjadi catatan teman-teman ya. Jadi nanti mungkin teman-teman yang hadir pada kesempatan malam hari ini bisa coba untuk up to date dalam apa ya bahasa kita untuk coba mencari informasi mengenai hal ini gitu. Jadi memang benar kita hmm, apa ya coba untuk memang kalau kita yang hari ini konsentrasinya senang mendengarin konten-konten yang positif, maka kita akan tersamarkan dalam artian tersamarkan, oh ternyata banyak kok kreator-kreator konten positif gitu kan. Tapi Ya, kita nggak ingat bahwasanya di luar sana itu ada yang seperti itu dan itu jumlahnya banyak loh. Dan bayangin 1,8 juta yang ditutup itu ada lagi di tahun-tahun ada selanjutnya itu lagi. ada lagi, ada Ya, lagi. Artinya kan ya memang sudah menjadi sunatullahnya begitu kan, bahwasanya dalam artian tetap ada kebaikan itu selalu berdampingan dengan keburukan ya. Lahirnya kreator-kreator konten positif tentu juga akan lahir lagi kreator-kreator konten konten. negatif gitu kan. Iya. Nah, itu maka teman-teman yang hari ini hobi di media, senang main gadget, ya sangat sangat kita himbau lah untuk bisa berkreativitas di media sosial begitu kan, nggak hanya sekedar posting menu makanan gitu kan, kemudian caption-caption yang alay begitu kan, kemudian dengan hal-hal yang tidak faedah, tapi coba apa ya minimal captionnya itu ada nilai-nilai yang bisa dibaca, maksudnya dapatnya nilai-nilai yang bisa kita dapatkan untuk kita bisa pakai untuk kehidupan sehari-hari. Nah, itulah kira-kira gitu ya. Nah, Dan ini Bang, ah, apa namanya? Terkait dengan konten ini kan, kalau mau kita bagi dua kan cuman ada baik dan buruk gitu. benar. Jadi eh, apa ya? Kayak setiap platform itu ibaratkan pisau bermata dua lah kalau misalnya mau kita Ya, ibaratkan gitu. Jadi tinggal memang kalau misalkan kita ngambil baiknya ya dapat manfaatnya gitu. Tapi kalau kita ngambil yang buruknya, otomatis pisau itu atau platform itu juga akan mempengaruhi kita sekali gitu. Bahkan kita bisa kayak kalau mau dibilang pisau maka kita terbunuh gitu. benar. Jadi Jadi ya itulah. serem sih. Jadi kalau ini ya, mungkin teman-teman ada yang pernah menyaksikan ceramahnya Ustadz Adi Hidayat atau mungkin beberapa literatur ilmiah, berarti bahwasanya
Salah satu hal yang mengerikan, bila mana kita mengkonsumsi konten yang porno, kita coba bilang porno itu kita konsumsi, maka dampaknya itu mempengaruhi ini teman-teman, daya daya ini bukan daya nalar ya, apa namanya, tingkat kepercayaan diri kita itu berkurang. Satu, yang kedua adalah ini daya cepat responsif dalam mengambil sebuah keputusan itu lambat gitu. Jadi kalau kita di tempat keputusan itu lama sekali mengambil keputusannya karena memang sudah terkontaminasi dengan itu. Dan yang terakhir yang paling berbahaya itu kalau kita sudah mengkonsumsi konten negatif yang pernah saya baca itu kita menjadi pribadi yang cenderung melecehkan lawan jenis. Gampang sekali gitu kita ini ya apa ya body shaming seperti itu. Kemudian juga apa ya pokoknya bahkan wanita berhijab yang sudah tertutup auratnya sekalipun itu bisa dilecehkan oleh orang yang sudah sering nonton atau konten yang negatif. Jadi memang bahayanya ini luar biasa. Jadi teman-teman bukan hanya narkoba sebenarnya yang merusak pikiran manusia, tapi konten-konten negatif ini dia secara fisik nggak merusak, cuman saraf kita secara nggak langsung itu dirusak oleh konten-konten negatif, terutama konten porno. Nah, bahkan kecanduannya itu pernah baca juga bang, kecanduannya itu lebih parah daripada narkoba gitu, merusaknya itu. Benar. Dan ini nggak ada rehabilitasinya teman-teman ya. Kalau narkoba kecanduan ada rehabilitasinya betul. Dan narkoba ada rehabilitasinya. Orang kecanduan game, ya game kan sekarang kan juga ada yang game juga ada rehabilitasinya. Tapi orang yang kecanduan konten porno ini nggak ada rehabilitasinya kan? Ya satunya rehabilitasi kan di dalam kabur gitu kan, itu bukan cuma direhabilitasi gitu kan, itu udah selesai itu sama malaikat itu selesai makanya nggak ada gitu ya. Jadi ya ini bahayanya teman-teman, makanya kita sebagai orang yang ini di media coba untuk inilah menjadi agen konten positif begitu. Kedengaran? Putus bang. Putus ya. Jadi dalam kesempatan ini kita coba untuk menyuarakan agar kita yang hobi bermain di media untuk menjadi agen konten positif. Nggak, kalau kita hari ini belum bisa menulis, berkreasi, kita paling tidak share setiap ada konten positif, share dan segala macamnya. Itu yang akan salah satu apa ya? Tadi kalau disebutkan oleh Dimas di awal, gawai itu bisa menjadi salah satu amal jariah, menjadi modal bisa sebagai bekal kita untuk nanti menghadap Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Nah, mungkin dari Dimas ini kita kan udah malam nih Dimas ya. Jadi biasanya sih kalau di College Corner setengah jam, tapi nggak apa-apa karena mungkin media ini kan cakupannya luas. Tapi mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Dan dari Dimas sendiri mungkin ada closing statement dan motivasi lah untuk kaum milenial terkait memanfaatkan jejaring sosial dan ya segala macam yang berkaitan dengan hal tersebut. Mungkin silakan. Oke, sebelumnya yang jadi perhatian Dimas itu adalah bahwa setiap postingan, setiap like, setiap komen, setiap share dan yang lainnya yang kita lakukan dalam bermedia sosial itu pasti akan dimintai pertanggungjawabnya juga, pasti akan ada hisapnya juga dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi bijak-bijaklah dalam bermedia sosial seperti itu. Kemudian yang kedua, nggak semua orang harus jadi konten kreator gitu. Tapi semua orang bisa menyebarkan kebaikan gitu. Jadi kalau kita nggak mau pusing dengan memikirkan kita pengen membagikan apa hari ini, setidaknya orang-orang yang sudah memikirkan itu, yang sudah membuat konten itu, kita dukung seperti itu. Kita dukung dengan dukungan yang terbaik lah dari kita begitu. Dan juga dalam bermedia sosial ini kita juga harus benar-benar paham mana ranah publik dan mana ranah individu atau privasinya teman-teman kayak gitu. Gak semuanya harus dibagikan dan gak semuanya orang harus tahu tentang kita seperti itu. Jadi mulai dari sekarang mungkin lebih bijak lagi dalam bermedia sosial,
Dan apa ya, jangan biarkan postingan kita itu yang mengantarkan kita ke neraka. Itu kan serem banget Bang ya. Jadi kayak Iya, benar. kayak apa namanya, ngeposting sesuatu, mengomentari sesuatu dan lain sebagainya, tahu-tahu nanti ditanyain Allah, kita nggak bisa jawab gitu, nggak bisa bertanggung jawab atas apa yang udah kita lakuin gitu. Kemudian yang ketiga adalah bahwa dalam berdakwah di media sosial atau di era digital sekarang ini memang harus benar-benar diseriusin gitu. Dalam artian eh, ketika kita mulai untuk berkecimpung dalam dunia dakwah gitu kan ya, kita nggak punya kekuatan apa-apa untuk kemudian menyampaikan kebaikan, maka salah satu dan mungkin satu-satunya nanti gitu kan, ketika kita dihadapkan pada kondisi umat yang luar biasa sekarang ini, satu-satunya alat kita untuk menyampaikan kebaikan ya gadget ini gitu, ya gawai kita sendiri gitu. Jadi kayak eh, kita itu masih butuh untuk berdakwah gitu. Kenapa? Karena apa? Karena nggak ada jaminan semua amal ibadah yang kita lakukan sehari-hari, sholat, puasa, zakat dan seterusnya itu diterima sama Allah gitu. Bahkan saya sendiri juga udah di umur 24 tahun gitu kan. Saya juga nggak tahu nih sholat saya yang mana, ngaji saya yang mana, zakat saya, puasa saya yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi kita harus kemudian mengambil sisi-sisi lain untuk bisa menjadi pemberat timbangan amalnya kita. Salah satunya adalah ya ini jadi konten kreator yang kemudian berusaha membesarkan nama Allah untuk mengenalkannya kepada orang lain gitu. Nah, cuman memang tantangannya luar biasa Bang. Tantangan ketika kemudian nama kita sudah dikenal gitu kan. Saya yang baru-baru ini followersnya itu naik gitu. Udah mendapatkan feedback yang masya Allah random banget gitu feedbacknya. Ada yang kemudian dari yang nggak suka sampai yang suka, sampai yang ngajak nikah juga ada, dan Masya seterusnya gitu. Allah, Masya Allah, Masya Allah, Jadi Masya Allah. jadi emang Nanti kalau gitu, kita japri ya, kita fasilitasi nanti yang nikah itu siapa gitu kan. jadi Nah, apa namanya, tantangan untuk memang ada anjuran untuk kemudian menghindari keterkenalan gitu. Karena apa? Karena memang seseorang yang sudah terkenal itu akan lebih mudah, apa ya, kalau kata Ustadz Rahmat Abdullah gitu kan, ketika kita semakin tinggi maka angin itu akan semakin benar, nyaman gitu, angin sepoi-sepoi. Dan ketika kalau diibaratkan monyet gitu ya, monyet yang udah naik tinggi ke pohon kelapa gitu kan, kena angin ngantuk akhirnya jatuh gitu. jatuh ya. Jadi kalau kalau misal kita mengingat kata Pak Anies Baswedan gitu, Pak Anies atau siapa sih yang bilang ini, saya lupa gitu. Tapi kalau misalkan dipuji itu nggak terbang, dihina nggak tumbang, kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada pun yang nggak suka dengan konten yang kita bikin berupa kebaikan yang itu sifatnya teguran atau misalkan nasihat dan seterusnya, kalau ada yang nggak suka itu wajar gitu. Dan kemudian kalau misalkan kita dipuji, karyanya bagus, gambarnya bagus, suaranya keren gitu kan, yang tulisannya bagus gitu, itu jadikan sebagai eh, apa namanya, evaluasi juga gitu kan, bahwa oh ternyata Ya, masih ada yang apa namanya, suka dengan karya kita gitu kan. Akhirnya, tapi lagi-lagi kesukaan orang dengan karya kita itu bukan karena hebatnya kita gitu, tapi karena memang Allah izinkan sebuah karya itu bisa dinikmati oleh orang lain begitu. Jadi eh, mulai dari hari ini gadget ini adalah alat kita untuk kemudian nantinya kita bisa alat terakhir, kalau malah saya bilang alat terakhir itu untuk bisa nambah berat amal timbangannya kita gitu. Kadang-kadang kan untuk ibadah-ibadah yang lainnya kita males gitu kan, untuk sedekah males, kadang juga mungkin nggak punya kondisi ekonomi mungkin lagi nggak banyak gitu kan, kemudian ngaji juga jarang-jarang, sholat mungkin kadang telat-telat, puasa juga utang-utang puasa yang sebelumnya belum dibayar gitu. Jadi untuk hanya sekedar nge-share sekali gitu kan, yang kita nggak tahu hasil share kita itu nanti mungkin akan berdampak pada orang lain gitu kan ya. Hidayah itu kan datangnya nggak tahu dari mana, bisa aja dari yang kita share itu orang lain oh tersentuh gitu, akhirnya mau berubah dan seterusnya kayak gitu. Itu mungkin Bang terakhir. ya, Masya Allah, sebuah kelas yang luar biasa teman-teman. Jadi ada sebuah perkataan tidak teman-teman. Jadi apa ya? Semua orang itu suka berteman dengan orang baik. Semua orang suka. Hmm. Semua orang suka berteman dengan orang baik, tapi tidak semua orang suka dengan orang yang suka menyebar kebaikan. Nah, itu jadi Ya betul. kadang-kadang begitu. Jadi aku suka nih teman sama dia karena orangnya baik gitu kan. Ketika orang baik ini ngasih tahu kebaikan, mulai itu dia ini mentang-mentang orang baik ya kan, awaknya gitu aja. Jadi Iya. kadang-kadang seperti itu teman-teman. Dan
pernah juga membaca sebuah riwayat yang memang popularitas itu merupakan ibaratkan suatu kalau ibarat Dimas mengatakan ibarat pisau, tapi dalam sebuah referensi yang pernah saya baca, kepopuleran itu ibaratkan ya sama seperti amanah itu sama begitu. Seperti amanah itu sama. Jadi populer itu kadang-kadang bukan karena kita memang menampilkan diri di media, enggak begitu kan. Ada orang, maaf kata ya, kemarin ya ada kejadian seorang kakek-kakek nggak sengaja begitu kan, kemudian karena memang ada pemberitaan di media akhirnya terkenal tuh kakek itu gitu kan. Jadi tiba-tiba aja populer gitu kan, dan itu nggak direncanakan. Jadi memang kepopuleran itu ada yang mati-matian dia mempromosikan dirinya di media, di Instagram, tapi ya followernya nggak naik-naik gitu kan, begitu aja betul. Ada yang postingannya cuma satu, di berandanya cuma satu, tapi followernya banyak gitu kan, bukan follower beli ya, followernya masih ada gitu kan. Ya seperti amanah, seperti amanah. Jadi tinggal bagaimana kita bisa memanajemen kepopularitasan ini gitu ya. Jadi kalau kita bisa mengkondisikan keterkenalan kita ini untuk hal yang positif, maka insya Allah orang yang bersimpati itu akan jadi sebuah aplikasi bagi kita. Tapi kalau yang kita posting itu adalah hal-hal yang negatif, akan banyak orang yang akan mengikuti, dan itu menjadi dosa jariah bagi kita. Dan inilah pilihan-pilihan, akan menjadi pilihan-pilihan bagi kita. Apakah kita ingin menjadikan gawai kita ini sebagai sarana amal jariah atau justru dosa jariah, nauzubillah. Nah, itu ya teman-teman. Dan terima kasih untuk Bang Dima atas kesempatannya pada malam hari ini. Ya, waktunya di tengah-tengah kesibukan, kemudian di tengah-tengah kesendirian masih bisa dapatkan untuk malam hari ini membersamai kita gitu ya. Dan mudah-mudahan segera. Amin. Tadi udah banyak feedbacknya kok ya teman-teman ya. Nanti kalau daripada acara ini ada feedback, kemudian segan sungkan langsung ngomong ke Dimas, bisa DM ke saya atau link di bawah ini. Kita akan fasilitas ta'arufnya. Kan? Masya Allah. Disponsori oleh Ta'aruf Production. College Corner. Bekerja sama dengan Ta'aruf Production. Entah mana lah. Pokoknya College Corner mau ada. Bukan, College Corner tidak hanya menyediakan obrolan yang positif, tapi juga jodoh yang positif. Ya seperti itu ya. Teman-teman sekali lagi kalau ada kritik dan saran bisa sampaikan ke saya selaku tuan rumah College Corner. Dan kalau teman-teman punya usulan tema, boleh DM ke saya agar menjadi tema-tema untuk obrolan kita di episode-episode selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang terlambat menyaksikan obrolan kita pada malam hari ini, insya Allah besok akan bisa menyaksikan tayang ulangnya, baik itu di IGTV saya, di akun pribadi saya, atau di akun YouTube pribadi saya. Dan link YouTube-nya bisa teman-teman lihat di bio Instagram milik saya. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bermanfaat bukan hanya untuk bagi saya, bagi Dimas, tapi juga untuk teman-teman sekalian. Dan bila mana dalam penyampaian dalam obrolan kami ada hal-hal atau menyinggung tanpa sengaja, ada hal-hal yang negatif, semuanya bukan salah siapa, itu salah kami berdua, karena memang kami adalah manusia tetap luar angkasa dan salah dan dosa. Kayak gitu teman. Ya, jadi sekali lagi jazakallah khair kepada Dimas, dan boleh Sama-sama, tutup sedikit. Boleh sebelum kita tutup sedikit membacakan 1-5 ayat surah Al-Mulk. Boleh Bang, boleh. Boleh. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا
وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم. Masya Allah teman-teman. Jadi kita mendapatkan keberkahan bagi yang membaca maupun kita yang mendengarkan, dan seperti yang disampaikan tadi, ini kalau kita rutinkan, insya Allah Allah akan menjaga kita dari siksa kubur ya Dimas ya. Ya, insya Allah. Baik, kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya tutup dengan mengucapkan lafaz wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Ja atas kesempatannya. Sama-sama. Sukses terus Sama-sama. Khalif Corner. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan rezeki nambah dan jodoh Adimas segera Amin dapat. ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Oke, izin ya Bang. Siap. Oke.